Selamat datang Pak Muhammad Hafidudin. Silakan duduk di kursi panas. Pak Hafidudin, pertama kami minta mengucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan untuk ditanyai banyak hal oleh tim sel sore hari ini. Yang pertama, yang kedua, kami tim seleksi mengucapkan selamat kepada Pak Muhammad Hafidudin yang sudah lolos ke tahap akhir dari proses seleksi di tim seleksi ini. 1 dari 22 orang yang lolos, artinya Bapak sudah mampu menyingkirkan sekitar 200 orang calon lain yang berminat jadi anggota Bawaslu RI. Bapak siap untuk ditanya? Apakah akan berdoa secara khusus sebelum ditanya oleh tim sel? Sudah cukup ya? Ini kebanyakan doa nanti susah juga. Kita beri kesempatan pertama kepada Bapak Hamdi Muluk. Oke, terima kasih Pak Ketua. Pak, selamat sore Pak Hafidudin. Panggilnya siapa? Afif ya. Bapak sebenarnya tidak banyak track record dalam penyelenggara pemilu ya. Belum, tapi memang menurut catatan di CV Bapak lama berkecimpung di jaringan pendidikan pemilih rakyat LSM. Bisakah kita diyakinkan bahwa pengalaman Bapak di LSM itu bisa dikapitalisasi untuk bekal Bapak menjadi komisioner Bawaslu, atau dengan kata lain, apa yang Bapak bisa katakan sebagai positioning bahwa untuk menjadi komisioner Bawaslu itu mungkin tidak harus berlatar belakang penyelenggara, bisa juga dari latar belakang lain, dosen, pengamat, atau aktivis yang bergiat dalam urusan kepemiluan. Dan mungkin karena Bapak melihat dari luar, seharusnya Bapak bisa punya pikiran-pikiran yang lebih segar daripada orang yang dari dulu di dalam aja mungkin dia bisa suntuk begitu kan ya, tidak punya outdoor talking yang mencukupi. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua tim sel dan tim sel sekalian yang saya hormati. Terima kasih pertanyaannya Pak Hamdi Muluk. Yang pertama, memang saya dibesarkan mungkin ya setelah selesai SMA itu, ketika sudah kuliah di S1 langsung berinteraksi dengan dunia kepemantauanan, karena saat itu kan dinamika menjelang pemilu 99 lagi meriah-meriahnya voluntarisme, dalam arti ingin memastikan mengawal pemilu yang langsung, umum, jujur, adil dan rahasia. Dan kelihatannya kemudian saya merasa cocok. Jadi hampir 17 tahun saya sudah menggeluti isu pemilu, kadang-kadang sebagai pemantau, ada juga aktivitas pendidikan pemilih yang semuanya sebenarnya sangat berhubungan juga dengan penyelenggara, KPU, Bawaslu terutama. Senyawa pemantau itu menurut saya ya semacam pengawas swasta gitu. Saya sering diledekin teman-teman, ya pemantau itu kan ya kayak pengawas saja sebenarnya, cuman dia tidak dibiayai oleh negara. Nah, salah satu pepatah kita tahu bahwa pengalaman adalah guru yang sangat baik, dan saya kira banyak teman-teman penyelenggara juga yang punya latar belakang pemantau, banyak teman-teman penyelenggara juga yang punya latar belakang peneliti politik, dan saya kira konfigurasi antara orang yang sudah punya pengalaman di dunia yang seperti pemilu, pemantauan, pendidikan pemilih ini akan sangat baik untuk berkombinasi dengan unsur lain yang bisa saling melengkapi nanti ketika menjadi penyelenggara, termasuk ketika menjadi komisioner di Bawaslu seperti yang sedang proses saya jalani ini. Pikiran segar saya tentang Bawaslu, salah satu kritik banyak orang terhadap Bawaslu sekarang adalah
memang secara publik performanya tidak terlalu baik dibandingkan dengan KPU. Ini dari beberapa hal. Yang pertama misalnya dari sisi betapa susahnya kita meminta informasi ataupun mau melaporkan pelanggaran. Saya yang di dunia pemantauan saja itu mau lapor aja agak bagaimana begitu. Beda sekali kultur kita ketika minta informasi ke KPU dibandingkan dengan ke Bawaslu. Jadi mungkin memang lembaga seperti pengawas ini perlu diperkuat, perlu disehatkan karena memang banyak kekurangan. Termasuk misalnya ketika kita sudah melapor, kita nggak akan tahu kapan dan di mana sampai mana proses laporan kita, kecuali kita manually cross check. Padahal beberapa instansi lain seperti MK kita bisa cek saja. Pada sisi lain laporan di Bawaslu ini kan sangat tight, sangat cepat gitu ya, 7 hari, 5 hari dan seterusnya harus segera diketahui. Mestinya pelapor itu bisa mengakses itu semua. Menurut saya salah satu terobosan yang harus kita lakukan, Bawaslu ke depan harus juga membangun sistem informasi yang baik, termasuk digitalisasi atau membuat kanal online yang membuat semua informasi itu mudah diakses. PPID itu juga belum terlalu mapan di Bawaslu yang saya lihat dibandingkan dengan lembaga sebelah atau KPU. Saya kira itu diantaranya. Kemudian yang kedua, Bawaslu ini menurut saya saat ini harus masih menjadi katalisator bagaimana civil society, masyarakat sipil ini bisa menjadi mitra yang baik bagi pengawasan. Kalau Bawaslu hanya berharap di di lapisan jajaran stafnya saja, dia tidak akan mampu menemukan potensi pelanggaran yang jauh lebih kreatif dari masa ke masa. Dan yang paling penting menurut saya sekarang, voluntarisme atau kesukarelawan hari ini itu sudah banyak sekali berubah bentuk. Zaman 99, 2004 saya kira kita tidak menjumpai jenis voluntarisme seperti sekarang. Sekarang semua caleg, semua calon presiden, semua calon gubernur, bupati bikin relawan. Kalau dulu mahasiswa awal, orang-orang seperti saya waktu baru semester 1 itu membayangkan yang dinamakan relawan adalah aktor yang di tengah betul. Dia memantau proses, dia memantau tahapan pemilu, tidak terlibat dalam pemenangan. Nah ini saya kira yang juga harus kita pelihara. Masyarakat sipil, organisasi yang senantiasa memantau proses di luar negara ini, menurut saya adalah semacam vitaminnya demokrasi, termasuk penjaga demokrasi. Sorry, jangan-jangan itu bukan relawan, buzzer kan? Nah, ya itu perkembangan yang sekarang kan seperti itu, Pak. Itu yang kita tidak pernah dapatkan di dulu, dan ini kalau tidak kita jelaskan ke masyarakat, jadi seakan-akan publik itu hanya orang-orang yang harus aktif untuk mendukung si A dan si B saja. Tidak ada lagi orang-orang energi yang kemudian mengkritik orang di penyelenggara, kandidat dan seterusnya. Dan saya kira kita sekalian merasakan sekarang betapa susahnya juga kita mencari relawan dalam arti seperti ini. Terima kasih. Di luar itu apakah seolah-olah Anda tidak terlalu concern, maksudnya kendalanya bukan di masalah legal structure misalnya, perundangannya. Kalau lihat yang Anda katakan tadi, selama ini Bawaslu persoalannya bukan di situ, padahal ini menyangkut kultur, banyak orang yang bisa kita berdayakan, tapi Bawaslu sendiri juga tidak responsif. Gitu. Ada kelemahan kewenangan yang nggak dikasih ke Bawaslu juga nggak? Ya, kalau soal kewenangan itu juga menjadi salah satu catatan yang katanya Bawaslu dianggap tidak terlalu bertaji ini karena memang kewenangannya yang nanggung, karena begitu, dan saya setuju untuk itu. Beberapa kewenangan baru memang sudah diberikan, terutama kayak untuk ke pilkada, soal soal bisanya dia mendiskualifikasi calon kalau ada politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif. Dan saya kira pembahasan undang-undang sekarang bisa menjadi salah satu pintu untuk kemudian memberi kewenangan yang lebih. Tapi dari sisi yang lain, kelembagaan misalnya, kami melihat yang sekarang itu kekompakan leadership-nya kurang. Kalau kita bandingkan dengan kekompakan teman-teman di KPU, kita patut bersyukur punya teman-teman di KPU yang sangat kompak. Leadership di Bawaslu tidak seperti itu. Saya kira memang yang harus ditata selain struktur organisasi adalah
manajemen leadership dan SDM-nya, termasuk bagaimana ketika kita merekrut orang-orang di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, itu baiknya memang diambil dari latar belakang orang-orang yang punya pengalaman dan bervariasi, tidak serumpun saja sehingga bisa saling menguatkan. Gimana penilaian Anda terhadap kesekjenan? Ya, dari sisi kesekjenan menurut saya harusnya ini kan memang menjadi sebuah satu kesatuan. Jangan lagi setiap pergantian komisioner situasinya menjadi ada ketegangan antara komisioner dengan kesekjenan. Dan ini yang harus besok itu benar-benar dijaga antara apa yang terjadi biasanya kemarin-kemarin setelah pergantian komisioner. Saya mengandaikan sebenarnya besok itu kita harus mau juga mendengarkan apa sih maunya teman-teman staf di dalam ini yang sudah lama berjibaku dengan urusan pengawasan dari sisi birokratnya ini untuk kemajuan Bawaslu-nya ke depan. Kita dengarkan, kalau kemudian saya terpilih saya akan mendengarkan, baru kemudian kita bawa itu ke forum-forum formalnya. Saya kira pendekatan kekeluargaan untuk ngobrol dulu sebelum kita ambil keputusan atau tidak langsung perintah-perintah itu masih lebih pas gitu untuk kita sama-sama berpikir bagaimana menguatkan lembaga pengawasan ini ke depan. Apakah dengan Anda melihat sekarang pada komisioner sekarang dengan sekjen itu ada semacam harmonisan? Kalau sekarang saya lihat enggak. Tapi kalau kita lihat awal-awal pergantian komisioner, tidak hanya di Bawaslu, di KPU, tensinya selalu begitu. Ada ketegangan dan seterusnya. Dan oleh karena itu, kita tidak punya waktu lagi untuk memelihara ketegangan ini. Begitu komisioner baru terpilih, dia harus berlomba dengan waktu untuk segera menyiapkan tahapan. Dan saya kira itu sudah harus menjadi back mind semua komisioner terpilih siapapun nantinya, bahwa begitu jadi situasi ketegangan itu tidak harus terjadi lagi. Kita sudah cukup belajar dengan beberapa peristiwa pergantian komisioner kemarin, baik di Bawaslu ataupun di KPU. Terima kasih. Berikutnya Pak Widodo. Baik sekali Ketua. Terima kasih Ketua. Pak Muhammad Afifuddin, panggilnya Pak Afif. Saya lihat juga Bapak belum punya pengalaman untuk memimpin satu birokrasi ya. Belum pernah ya. Kalau dosen ini dosen di mana? Di UIN Pak, Ciputat. Di Ciputat, sudah PNS berarti? Belum Pak. Oh belum juga ya. Usianya lahir tahun 1980 ya. Masih muda sekali. Ya semacam itu Pak. Jadi ini kan persoalannya Bawaslu nanti pimpinan. Dia juga akan menentukan desain tentang kebijakan bagaimana pengawasan pemilu, tetapi juga dia memainkan peranan penting bagaimana dukungan manajerial, teknis manajerial itu juga, walaupun itu nanti didelegasikan pada kesekjenan, sekretariat ya. Tapi kan kita tidak bisa melepaskan segala sesuatunya di sekretariat. Nah, bagaimana saudara meyakinkan kita sebagai tim sel dengan kemampuan dan pengalaman saudara yang zero seperti itu? Terima kasih Pak Widodo atas pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Memang saya belum berkesempatan di birokrasi gitu, jadi belum pernah punya pengalaman untuk mengurus organisasi yang quote-unquote resmi begitu. Tetapi saya kira pengalaman keorganisasian dan aktivitas saya selama mahasiswa, baik saat S1, S2 ini, itu lumayan mendewasakan. Saya berpikiran bahwa organisasi ini kalau kita ikuti secara serius, sungguh-sungguh, itu bisa menempa kita, terutama kalau kita sudah terbiasa hidup dalam keberbedaan, bagaimana memanage konflik dan seterusnya. Misalnya, kebetulan saya pernah jadi ketua BEM, semacam presiden mahasiswa begitu di UIN, kemudian saya di organisasi pernah sampai level nasional, dan itu saya kira terbiasa dengan banyak urusan yang berkaitan dengan orang banyak. Kita mengurusi urusan kita sendiri, bahkan saya pernah jadi ketua asrama Pak, yang itu mengurusi sampai dari urusan makanan teman-teman saya, kebetulan di Jember Pak. Ya, saya di Kaliwates Pak.
di Man 1. Berusaha meyakinkan saya. Iya Pak, kan bisa langsung dicek tempatnya. Itu kan semacam STPDN-nya Departemen Agama waktu itu, cuman program ini sudah bubar. Jadi ngurusi makanan sampai kemudian jadwal tutorial istilahnya, ya sampai urusan-urusan yang sangat teknis gitu. Insya Allah itu cukup membantu, meskipun saya harus bilang bahwa bagi sebagian orang umur 36 dianggap masih bau kencur, tapi saya kira yang penting barrier psikologis kita hilangkan, termasuk bagaimana nanti kita menghadapi bawahan yang sangat senior, itu kita harus bisa benar memposisikan diri. Jangan sampai senior ini tersinggung dari cara kita merintah begitu. Kita tahu komisioner punya kuasa untuk perintah-perintah staff, tetapi kita harus bisa dengan sangat bijak untuk bagaimana menyampaikannya. Kan istilahnya jalan atau cara menyampaikan itu lebih baik ketimbang materi penyampaiannya kadang-kadang. Terima kasih. Saudara juga punya pengalaman sebagai pemantau pemilu ya. Anfrel kemudian apa dulu? Saya masih ingat juga itu waktu saya masih baru-baru lulus ya. Saya masih ingat sekali di Anfrel itu ya. Situasinya sekarang kita lihat proses demokrasi kita ini memberikan situasi yang juga menyisakan persoalan-persoalan seperti misalnya praktek-praktek jual beli suara dan semuanya. Itu saya kira teman-teman pemantau pemilu itu punya concern untuk itu, ya kan? Konsep apa yang saudara bisa bawa, yakinkan tim sel bahwa persoalan money politik ketika saudara sudah masuk menjadi, andaikan nanti Tuhan kemudian izinkan saudara menjadi Bawaslu, konsep apa yang ingin saudara tawarkan? Karena problematika money politik krusial sekali. Nah ini konsep apa yang saudara tawarkan? Ya, jadi konsep pengawasan terutama terkait money politik, misalnya ini kita harus benar-benar rumuskan dari hulu sampai hilirnya. Artinya dari aturan yang bisa menjeratnya juga sudah harus baik, kemudian di tengahnya juga harus baik dengan sosialisasi pencegahan dan seterusnya. Pengawasan dalam arti yang sangat luas itu juga berarti bagaimana kita mengantisipasi terjadinya money politik misalnya. Saya termasuk orang yang nggak setuju dengan slogan yang marak di tahun 2004 itu, saya kira yang ambil uangnya jangan pilih orangnya. Saya nggak setuju. Ini benar-benar mendegradasi cara pikir kita. Harusnya kita berani menolak pemberiannya dan melaporkan pemberinya. Atau yang penting kita tolak. Begitu kita berani menerima itu pemberian uang, ini kita sudah merusak budaya dan cara pikir kita bahwa pemberian berupa money politik itu adalah boleh. Dan ini sebagiannya sudah merasuki ke banyak masyarakat kita. Oleh karena saya kira salah satu tantangan paling berat adalah bagaimana menciptakan mekanisme sosialisasi yang itu kemudian bisa mengajak masyarakat semacam ikut bertanggung jawab. Selama ini kan masyarakat kadang-kadang akhirnya pikirannya sudah terbentuk, setiap ada proses pemilu, setiap ada proses pilkada maka di situ ada uang. Nah, pembangunan budaya seperti ini harus kita lakukan. Dulu bisa kita di saat-saat 99 kita bisa melewati suasana pemilu paling menakutkan bagi banyak orang, dan saya kira itu situasi paling sulit kita untuk mengatasi pemilu itu bisa. Apalagi sekarang, masa kita nggak bisa? Persoalannya kalau itu kemudian menjadi budaya, maka pendekatannya memang tidak hanya bisa dari aspek pemilu, pengawasan, pendidikan pemilih yang baik saya kira juga perlu. Kalau dulu kita terbiasa di 99 itu lapisan masyarakat sebagaimana organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan ini harus dijadikan mitra yang baik. Karena kadang-kadang Pak, orang yang dalam proses pendidikan pemilih misalnya, orang itu bisa jadi lewat TV selalu lihat tapi dia nggak mau melaksanakan. Begitu pendetanya bilang, begitu kiainya bilang, jangan ambil uang itu dosa. Ini bisa masuk. Termasuk tokoh-tokoh lokal di paling dekat dengan mereka itu harus menjadi partner kita, tidak hanya menjadi partner dalam pendidikan politik, tetapi juga dalam partner untuk melakukan pengawasan pencegahan yang bisa kita rumuskan bersama-sama. Satu soal terakhir, ketua ini selalu satu soal. Saudara asli Jember atau luar Jember?
Saya korban lumpur Pak Sidoarjo. Oh, tapi pernah ke Jember. 3 tahun Pak. Basis di Tapal Kuda. Siap. Tidak seluruhnya. Tapi ada perilaku budaya yang ini juga menyangkut mentalitas kita, bagaimana menciptakan, melahirkan pemilu yang bersih, melahirkan pimpinan yang amanah, yang bersih. Dan saya lihat background saudara itu banyak kegiatan-kegiatan yang di NU, di Nahdlatul Ulama, juga saudara aktivis di PMI. Saya mohon maaf, tidak seluruhnya, tetapi ada catatan-catatan. Saya mohon maaf, pondok-pondok pesantren semuanya, kalau sudah urusan pilkada itu proposal dan semuanya. Saudara bisa melihat fakta itu? Ya, saya melihat. Bagaimana saudara mensikapi soal itu jika saudara terpilih menjadi anggota Bawaslu? Ya, ini juga salah satu tantangan kita saya kira di NU dan mungkin di sebagian organisasi keagamaan yang lain. Dan kuncinya memang adalah secara culture, ini pendidikan politik yang harus kita kuatkan. Memang agak berat, tetapi kan sebenarnya cara pandang tentang bagaimana menerima barang itu boleh apa tidak dan seterusnya itu tidak hanya urusan pemilu, tapi begitu pemilu situasinya menjadi bisa dijerat dengan money politik dan seterusnya. Saya kira salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan pendidikan politik kepada para pimpinan keagamaan, karena pimpinan agama ini juga sangat rentan melakukan praktek-praktek seperti itu, apalagi di daerah-daerah basis yang seperti Tapal Kuda itu saya tahu betul. Jadi memang ini tantangan kita. Kita harus melibatkan mereka untuk terlibat dalam pengawasan pencegahan, terutama pendidikan politik juga harus dikuatkan. Tidak hanya Bawaslu yang bisa menskenario atau memberikan input terhadap para kiai itu, katakanlah begitu, tetapi juga dari departemen-departemen terkait, pendidikan kah, kemudian departemen agama kah, nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai anti menerima pemberian yang gak jelas itu bisa ditanamkan secara budaya, tidak hanya dipaksakan menjelang proses pemilu, karena itu terlalu berat. Malaikat pun penyelenggaranya akan susah kalau harus berhadapan dengan orang-orang yang super power, tetapi dia hanya punya waktu tahapan yang sangat minim. Ini harus ekstra dan melibatkan semua pihak, departemen terkait dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid. Pak Niko silakan. Baik, selamat Pak Afif sudah sampai sini. Bagi banyak politisi, Pak Afif ini mungkin akan dianggap sebagai agen asing nih. Kerja dengan banyak donor asing, kadang bepergian ke luar negeri dibiayai donor asing gitu kan. Alamat rumahnya di villa lagi, kan? Villa Cendrawasih, jadi udah mapan ini gitu kan. Bagaimana Pak Afif nanti bisa meyakinkan politisi yang seperti itu, Pak? Ya ini sesuatu yang yang sudah galib gitu. Saya sering mendapat kecaman atau seperti itu. Tetapi pada prinsipnya yang kemudian kita jadikan pegangan adalah sebenarnya yang harus dilakukan, kolaborasi ini tidak dilakukan langsung. Kalau kita penyelenggara, asing tidak boleh langsung menyentuh penyelenggara. Kalau kita kemudian bermitra dengan asing, saya misalnya orang yang pernah memimpin JPBR, banyak program yang harus bekerja sama dengan donor asing. Saya selalu menyatakan bahwa lembaga asing harus berkolaborasi dengan lokal partner, dengan LSM lokal. Saya tidak pernah mau menandatangani kontrak kalau itu kopnya langsung donor asing, bisa dicek. Saya mau menandatangani kontrak kalau ada hubungannya ini disampaikan ke donor, duitnya disampaikan ke lembaga saya ketika saya memimpin itu, baru kita kemudian berkolaborasi bersama. Jadi secara kontrak saya tidak pernah langsung berkontrak dengan donor sebagai pihak yang katakanlah membantu proses itu. Kalau prinsip dari penyelenggara, saya kira dia penerima manfaat saja, dan ini bisa dicek, dan saya kira lumrah, kita harus juga waspada. Makanya saya mempertimbangkan atau menekankan bahwa penyelenggara ini harus juga orang-orang yang punya wawasan kebangsaan yang selesai, harus final dia melihat NKRI, jangan lagi ada celah-celah yang aneh-aneh. Kita harus punya perspektif, misalnya bagaimana penyelenggara itu mengambil keputusannya juga mempertimbangkan aspek kemajemukan, mempertimbangkan aspek minoritas, termasuk dia harus mempertimbangkan bagaimana potensi-potensi infiltrasi asing, katakan begitu. Saya sadar bekerja sama dengan asing,
tetapi saya sadar juga bahwa di situ saya juga harus punya filter. Saya harus benar-benar membatasi kapan saya harus bekerja sama yang diperbolehkan dan patut dalam definisi yang saya yakini gitu. Dan selama ini saya kira baik-baik saja. Saya yakin organisasi seperti yang saya pimpin adalah organisasi yang sangat majemuk. Ada kelompok non muslim atau lintas iman, ada kelompok Muhammadiyah, ada kelompok kampus, NU, LSM. Begitu saya melangkah salah, pasti semuanya nggak terima. Dan saya kira mekanisme kontrol ini menjadi penting untuk saling mengingatkan kita. Terima kasih. Terkait hal itu juga, di dalam paper makalah pribadi saudara menjawab pertanyaan, bila Anda terpilih sebagai calon anggota KPU Bawaslu yang diusulkan oleh Presiden berat DPR, apa yang akan Anda lakukan agar Anda terpilih? Di jawaban ketiga tertulis melakukan komunikasi positif dengan pihak terkait dalam pemilu seperti partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, ini kan bisa mengundang pertanyaan mengenai independensi gitu ya. Bagaimana Anda akan menjelaskan itu ke teman-teman yang lain? Ya, poin saya adalah komunikasi positif. Positif dalam arti kita bisa menjelaskan konsep-konsep kita tentang perencana pengawasan yang kita bawa kalau kita terpilih. Saya kira terma komunikasi ini menjadi netral, baru menjadi buruk kalau kemudian kita melakukan kejahatan tambahan. Misalnya kita berkongsi, kemudian kita bermufakat jahat. Kalau sebatas komunikasi, mohon maaf, saya ini memang punya latar belakang aktivis dan ya memang seringkali suka ngobrol, suka ngopi. Tidak hanya di basis katakanlah saya yang dibesarkan dari rumpun NU, kemudian di situ ada PKB, tetapi perkawanan saya kira lintas batas, lintas partai, dan tentu dalam arti itu tidak langsung urusan harus dipilih oleh orang-orang yang saya temui harus komisi 2 misalnya, tidak seperti itu. Jadi makanya saya tekankan secara praktek semua akan melakukan itu. Diajak ngobrol misalnya, kamu punya konsepsi apa, kita yakinkan. Yang penting tidak melanggar etika dan peraturan yang sudah ada. Dan saya kira itu terbiasa sekali di lingkungan aktivis untuk ngopi dan seterusnya. Meskipun yang diminum air putih atau teh namanya ngopi. Terima kasih Pak Niko. Ibu Valina. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Saya senang ini ya, muda-muda ini. Beberapa calon ini usia muda, saya kira baik ya. Tadi saudara menawarkan ya solusi terkait politik uang dengan pendekatan kultural ya. Yang kita tahu pendekatan kultural itu kan memerlukan waktu panjang ya dalam satu proses. Bagaimana dengan pendekatan struktural untuk mengatasinya? Jadi gabungan antara kultural dan struktural. Yang kedua, tadi saya kira menarik juga ketika menyampaikan evaluasi ya terhadap kinerja Bawaslu. Antara lain tadi dikatakan bahwa Bawaslu kurang membangun komunikasi, kurang mengakomodasi kalangan masyarakat sipil ya untuk sama-sama bergerak melakukan pengawasan begitu ya. Sementara kita tahu bahwa salah satu anggota Bawaslu itu adalah dari unsur kalangan masyarakat sipil ya. Bagaimana selama ini apa jalinan komunikasi antara Bawaslu dengan kalangan masyarakat sipil? Silakan. Terima kasih Bu Valina atas pertanyaannya. Pertama, bagaimana soal pendekatan untuk mencegah money politik dari sisi struktur? Tentu tadi itu pertama peraturan harus sangat kuat juga untuk menjerat sehingga pihak-pihak yang punya rencana atau keinginan melakukan itu menjadi takut. Dan secara performa Bawaslu juga harus pernah melakukan penindakan yang membuat yang kena itu jera gitu. Selama ini kan nggak kelihatan putusan Bawaslu itu membuat jera korban. Bisa jadi karena peraturan yang memang kurang. Termasuk peraturan yang soal money politik yang TSM itu kan secara operasional akhirnya tidak bisa dijalankan karena Perbawaslunya mengatakan
60 hari sebelumnya baru bisa dilaporkan dan seterusnya, itu setelah 60 hari menjelang ini tidak bisa ditindaklanjuti. Yang kedua ya tentu dengan sosialisasi tapi dengan cara yang lebih beragam. Saya kira model sosialisasi konvensional semacam ini sekarang ini sudah harus diperkaya lagi. Generasinya sudah berbeda sekarang, termasuk pengawasan-pengawasan yang dilakukan hanya dengan konvensional atau pemantauan manual ini juga harus diperkaya dengan bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana melakukan aktivitas yang bervariasi, nggak sekedar mengumpulkan massa. Termasuk bisa jadi kita mengambil aktor-aktor duta-duta sebagaimana yang dilakukan KPK. Saya kira yang dilakukan KPK kan sekarang mendekati, misalnya kalau untuk politik uang atau korupsi politik mendekati LSM pemilu dan seterusnya, champion-championnya didekati dan seterusnya. Dan ini saya kira baik ya. Dan yang penting kerjasama ini nggak artifisial, dalam arti memang harus benar-benar menggerakkan. Jangan sampai organisasi masyarakat itu diundang, disuruh MOU, habis itu nggak ada kelanjutannya. Sekali lagi ini juga soal leadership dan kemauan kepemimpinan yang kuat dalam sebuah lembaga. Anak buahnya kemudian tidak bisa menindaklanjuti perintah atasannya diam saja, akhirnya banyak hal yang sebenarnya niatannya baik tapi tidak sampai terlaksana. Kemudian dari sisi hubungan dengan masyarakat sipil, saya termasuk, meskipun salah satunya adalah kawan saya orang yang tidak mau kerjasama secara kelembagaan dengan pakai MOU dengan Bawaslu. Bisa dicek. Ketika saya menjadi Kornas JBPR, saya tidak pernah melakukan MOU antara JBPR dengan Bawaslu. Bagi saya pelibatan itu biar personal, biar tidak ada kooptasi terhadap organisasi, biar kita masih bisa bicara lantang dan seterusnya. Kanal sebagai organisasi yang bisa menjadi jembatan organisasi-organisasi masyarakat ini, yang itu bisa diperankan Bawaslu, itu harusnya juga bisa dimaksimalkan. Dan saya kira secara runtang-runtungnya sudah kemarin banyak lah, inisiasi itu jauh lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh KPU. Tetapi memang kadang-kadang tidak ada kejelasan arahan basis konsepnya mau ngapain. Orang dikumpulin diajak ini mau ngapain? Semua aktivitas dikumpulin tapi nggak jelas aktivitasnya apa. Nah, tapi ini kan persoalannya tidak sekedar urusan tidak adanya kemauan dari pimpinan tersebut bisa jadi, tetapi juga bisa jadi aturan-aturan atau konsep perencanaan program yang nggak jelas juga. Dan secara personal saya sangat baik dengan semua orang-orang baik di KPU atau Bawaslu, tetapi dari sisi pekerjaan aktivitas, kritik dan seterusnya juga sering kita lakukan, dan itu biasa saja menurut saya. Ketegangan sering antara saya dan senior saya itu biasa-biasa saja gitu, tetapi tidak mengganggu hubungan pribadi lah. Saya kira setiap masukan untuk perbaikan itu ya selalu bagus ya, dan saya harap nanti apabila Pak Afif ini ya terpilih menjadi anggota Bawaslu, apa yang sudah disampaikan tadi itu direalisasikan gitu ya. Nah, yang kedua, sekarang ini kan Pak Afif di luar ya, melihat Bawaslu dari luar gitu ya. Kadang-kadang saya kira sering kali terjadi ketika seseorang masuk ke dalam satu birokrasi dengan kultur yang baru gitu ya, idealisme yang muncul ketika di luar itu nantinya akan juga terkooptasi gitu, sedikit demi sedikit ketika masuk di dalam, oleh karena katakanlah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam begitu ya, yang terkait dengan ya macam-macam lah begitu. Nah, saya yakin Pak Afif tidak akan seperti itu nanti, tetap seperti yang seperti ini karena diperlukan yang seperti ini begitu ya. Bisa meyakinkan saya bagaimana nanti cara Anda itu berhadapan dengan kultur birokrasi yang sedemikian rupa begitu. Ya. Silakan. Baik, Ibu Falina, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, saya sering, dan ini saya kira menjadi kekhawatiran semua dari kita, seringkali tidak hanya di lingkaran pemilu ya, begitu orang dekat kekuasaan semuanya jadi berubah, begitu orang punya fasilitas semuanya jadi berubah. Di makalah saya sedikit sudah saya jelaskan bahwa salah satu cara saya untuk menjembatani kemungkinan ini terjadi adalah dengan senantiasa membangun hubungan baik dengan teman-teman saya yang hari ini sering kali bersama saya untuk mengingatkan ketika kita mau ngambil keputusan dan seterusnya, termasuk pilihan saya untuk ke Bawaslu ini sebagiannya adalah bukan karena pribadi, sebagiannya adalah kemauan bersama untuk sama-sama menata. Dan saya kira bagian dari cara untuk mengontrol itu adalah dengan mengajak teman-teman itu senantiasa mengingatkan saya. Tentu ini butuh kontrol, mengajak orang-orang yang katakanlah ketika susah sama-sama begitu katakanlah kita punya posisi, jangan sampai teman-teman ini kita tinggalkan. Dan kita punya banyak jejak rekam soal perkawanan, kita punya jejak rekam soal hubungan baik dengan teman-teman LSM, dan saya kira yang itu bisa diverifikasi, dan mudah-mudahan namanya posisi itu kadang seringkali menjadi racun bagi kita diingatkan terus untuk tidak mengambil sikap-sikap yang menjadi kekhawatiran kita itu, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Ini dari wanita ke wanita. Sekarang Ibu Valina, supaya mengatur juga waktu untuk Pak Arifi. Ibu Betty. Pak Afif, saya sejujurnya senang melihat energinya Pak Afif ya, setelah duduk di sini berjam-jam, jadi sore-sore begini masih bisa semangat. Pak Afif punya pengalaman banyak di perguruan tinggi, di LSM ya, dan sekarang sedang mendaftar untuk masuk memimpin atau menjadi anggota Bawaslu. Beberapa teman saya yang petanya seperti itu, sampai di birokrasi itu gregetan gitu ya. Oh, biasa lari kenceng, biasa punya kemerdekaan, lalu tiba-tiba harus taat kepada begitu banyak aturan yang seringkali membuat keserimpet-serimpet begitu ya. Mau kayak istilahnya seperti orang lari pakai jarik gitu ya. Oh, bisa tahu jarik juga gitu. Nah, lalu akibatnya macam-macam gitu ya. Jadi tidak efektif. Ada juga yang seperti jalan sendiri. Bagaimana Pak Afif bisa meyakinkan saya bahwa Pak Afif ini nanti bisa mempengaruhi supaya birokrasinya bisa kenceng gitu ya? Oh, mempengaruhi semuanya. Oke, silakan Pak Afif. Baik Bu Betty, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, seringkali kadang-kadang orang yang sering terbiasa dengan konsep-konsep frustasi lihat orang lapangan yang malas rapat-rapat, mau jalan-jalan aja, maksudnya jalan itu gerak tapi nggak jelas apa yang mau digeraki. Saya kira memang kepemimpinan Bawaslu atau organisasi yang sifatnya kolektif kolegial seperti ini itu dibutuhkan kesatuan leadership yang kuat. Kalau tidak ada itu akan repot. Sederhana saja, tidak hanya untuk urusan membandingkan. Kolektif kolegialnya kepemimpinan ini kelihatan banget di KPU, solid makanya mereka. Dan ini nggak kelihatan di Bawaslu. Kita harus bilang, karena saya seringkali diundang untuk menjadi peserta FGD lah dan seterusnya. Setiap mereka bicara soal pekerjaan, itu urusannya adalah ego sektoral. Ini divisi ini sehingga saya nggak perlu berkomentar, ini divisi ini maka kita nggak perlu tahu dan seterusnya. Kalau ada manajemen kepemimpinan yang kolektif dan kuat, dan ini bisa sangat terbantu dengan pengalaman-pengalaman kita ketika sebelum saat ini saya kira insya Allah bisa sangat membantu. Pendewasaan dalam menghadapi masalah ini akan beda. Mohon maaf, orang yang katakanlah pure di dunia kampus, ansih, tidak pernah organisasi, itu juga bisa frustasi lihat dinamika masalah-masalah dalam praktek lapangan pemilu.
Orang yang terbiasa dengan lapangan mantau dan seterusnya, masuk misalnya lihat konsep-konsep pemilu, kadang-kadang saling, wah ternyata praktek itu lebih maju ketimbang aturan yang ada. Antisipasi aturan lebih maju ketimbang prakteknya lebih maju ketimbang aturan yang ada. Nah ini kan butuh inovasi dan semacam prediksi cara pandang yang sangat futuristik, dan pengalaman bisa menempa itu, saya kira. Makanya saya kira ketika nanti saya katakanlah bernasib baik dan terpilih begitu, langkah pertama kita harus membangun kesepahaman dengan semua pihak. Apalagi saya harus sampaikan bahwa bisa jadi pihak-pihak yang lain itu secara usia lebih senior ketimbang saya. Saya harus punya cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Saya harus punya cara bagaimana bermufakat yang baik, dan terutama berbagi kewenangan, berbagi pekerjaan, berbagi beban, dan bersatu dalam kebijakan. Terima kasih. Baik, satu lagi ya Pak, boleh dong. Satu lagi yang saya senang, Bapak tadi menyebutkan soal pemanfaatan IT ya, dan Bapak menyebut bahwa PPID di KPU itu jauh lebih maju daripada di Bawaslu. Kadang kita berpikir bahwa itu tanggung jawabnya sekretariat ya, tetapi sebetulnya IT itu bisa maju kalau ada e-leadership ya. Anda nggak perlu tahu detail-detailnya, tapi Anda harus mempunyai e-leadership. Anda punya nggak itu pengalaman memimpin, punya visi mengenai apa yang perlu diterapkan? Baik, Bu Betty dan Bapak Ibu sekalian, tim sel yang saya hormati, tahun 2013 ketika saya jadi koordinasi PPR, saat itu ada pilkada di Jawa Timur di tempatnya Prof. Ramlan, Pak Widodo, di Pilgub. Selama ini pemantau itu rata-rata melakukan pemantauan dengan manual, datang ke TPS personally dan seterusnya. Karena situasinya memang lagi seksi sekali soal media sosial, teknologi informasi, kami membangun yang namanya pantau-pemilu.org. Kita mengembangkan pemantauan dengan menggunakan media sosial dan seterusnya. Memang banyak hal yang kurang. Contohnya begini, begitu teman-teman relawan itu kita bekali lewat tutorial yang kita share lewat YouTube, artinya ini sangat memotong atau membuat efisien sekali pembiayaan. Karena kalau kita datangkan relawan ke Jakarta atau kita ke sana itu udah mahal sekali. Kita cukup bikin media tutorial, mereka tonton, nggak jelas nanya lewat online juga. Cuman problemnya kita baru tahu banyak orang yang tidak termasuk relawan kita atau dia menjadi bagian tim sukses itu bisa langsung nyauti. Contoh nih yang terjadi, begitu temuan kita upload segala macam di Twitter, di Facebook, ada yang nyaut nih, Bro, pantau terus biar berkah. Waktu itu kan berkah menjadi tagline salah satu calon. Wah bahaya ini, kita harus antisipasi. Nah saya kira pengembangan ini perlu dilakukan, dan meskipun kecil, saya sudah pernah menginisiasi bersama teman-teman, dan ini sebuah kebiasaan baru dan masih butuh banyak pembelajaran. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di KPU dan Bawaslu misalnya, yang namanya SI itu adanya di KPU semua, SILOG, sistem logistik, SIDALI, apalagi lah, sistem-sistem itu semuanya ada di KPU. Kalaupun kemudian secara struktur staf kesekjenan itu mensupport, ini pasti juga ada kemauan yang kuat dari pimpinan. Tidak mungkin anak buah melakukan hal-hal di luar kemauan pimpinan. Dan saya kira di Bawaslu baru memulai, tetapi idenya ada tapi kontrolnya kurang. Itu yang saya tahu. Saya sering diundang juga bagaimana menciptakan pengawasan online dan seterusnya, tetapi kemudian itu hanya habis di FGD, tidak ada follow up. Begitu 1-2 bulan kita minta follow up, baru anak buahnya dimarah-marahin, ini gimana nggak jalan. Kalau beda Bu dengan di KPU. Itu yang saya lihat. Terima kasih. Kayaknya Pak Afif ini cocok jadi calon anggota KPU, dari tadi muji-muji KPU terus. KPU, Bro. Pak Har, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Afif ini. Sebenarnya ada sesuatu yang masih di dalam pertimbangan itu tentang persoalan calon, too old atau too young. Kalau too old itu persoalannya adalah kemampuan fisik dan lain sebagainya.
Kadang-kadang tuh ini jangan-jangan dia hanya cari pekerjaan hiburan setelah tua saja. Tapi kalau tujang ini juga ada sesuatu yang dipikirkan. Jangan-jangan ini step pertama untuk meraih hal yang lebih tinggi. Kita punya pengalaman bahwa setelah itu adalah masuk politisi. Ini posisi Anda gimana? Sanire sebagai tujang pertama. Anda sebagai orang luar melihat secara lengkap, saya sangat apresiasi semua hal yang Anda katakan tadi. Tapi kembali pada persoalan ke dalam. Kalau Anda nanti masuk ke dalam, tadi mengatakan Anda yang di Bawaslu itu tidak bisa seperti KPU. Persoalannya adalah itu persoalan manajerial pimpinan. Kalau saya melihat juga ada persoalan dengan built-in defect. Ada kesalahan institusional, kelemahan institusional ini. Lalu tadi kalau sudah ada yang menanyakan persoalan frustrasi, Anda juga sudah menyatakan bagaimana mengatasi. Oke. Tapi masalahnya 2017. Begitu kata Anda masuk, ini tantangannya sudah begitu kuat. Anda masuk di dalam Bawaslu tidak bisa menentukan teman-teman Anda siapa lainnya. Itu nanti ada di tangan DPR. Apa kira-kira tantangan ini bagaimana Anda mengatasi itu? Jadi persoalan too young, too old, lalu persoalan built-in defect, ya. Kemudian posisi Anda dalam situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, Prof. Harjono, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya kira memang sangat pas disampaikan ke saya, mungkin konteksnya karena memang begini. Kebetulan saya ini aktivis dan pernah sampai mencalonkan tingkat ketua umum tingkat nasional begitu. Jadi sebenarnya peluang atau tawaran lah untuk nyalek, untuk masuk partai itu sudah sering. Cuman saya dilarang oleh ibu saya karena pernah saya nyalon dan kalah gitu. Udahlah kamu nggak usah ngurus begitu-begituan, nggak usah nyalon-nyalon begitu, nggak usah partai-partai. Kalau mau yang ngurus-ngurus pemilu aja, kayak KPU, Bawaslu. Waktu itu begitu, almarhumah. Nah ini saya kira menjadi bagian juga yang selalu mengingatkan saya. Hari ini kita kalau katakanlah umur seusia saya, itu sekarang Prof banyak sekali adik-adik saya sudah jadi bupati, sudah jadi anggota DPR RI seterusnya. Artinya dari sisi muda atau tua itu kadang-kadang juga agak susah juga kita batasi. Banyak orang di bawah saya itu juga secara karir baik politik atau secara karir ekonomi dia sudah mapan dan seterusnya. Itu memang akhirnya kita melihat too young dan too old ini harus lebih luas lagi. Kadang-kadang orang yang kita anggap sangat dewasa, begitu kita 1 jam diskusi sama dia, kita membayangkan dia lebih muda dari kita. Itu juga ada situasi seperti itu kan. Nah saya kira ini memang sudah kemantapan saya untuk mengambil wilayah ini dari sisi kedekatan pertemanan dengan banyak pihak, tetapi saya tetap tidak mau untuk terlibat aktif di partai politik misalnya, karena bagi aktivis tawaran itu meskipun nggak jelas kan belum tentu jadi dan seterusnya. Kemudian yang kedua soal apakah ada problem institusional soal kepemimpinan di Bawaslu ini, ya saya kira memang semuanya saling berkait Prof ya. Semuanya saling berkait. Selain faktor kekompakan tadi, ya bisa jadi supporting system dari lembaga atau kebiruan atau apapun namanya di bawah komisioner itu tidak support gitu. Misalnya yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengawasi banyak, tetapi bagian pengawasannya secara teknis lemah misalnya. Saya mengandaikan karena salah satu tujuan pengawasan itu juga preventif, maka identifikasi atau kemudian prediksi terhadap potensi pelanggaran itu harus diperkuat. Salah satunya apa? Perkuatlah riset, perkuatlah pembuatan semacam prediksi kecurangan yang ini bisa dilakukan dengan misalnya memperkuat lembaga riset, tetapi dalam pengertian yang beda dengan lembaga riset yang ada di kampus.
bukan untuk mana lebih baik mana lebih buruk, tetapi yang kita inginkan adalah lembaga riset ini melakukan riset-riset yang sangat applicable terhadap untuk menunjang kerja-kerja pengawasan. Terima kasih, Prof. Sudah paham? Selesai sebetulnya nih Pak Afif. Ada pertanyaan standar yang harus disampaikan kepada saudara. Walaupun usia muda ya, kalau misalnya nanti terpilih menjadi anggota Bawaslu, itu kan baru 1, kita perlu 5 orang. Bisa nggak kami disebutkan 4 lainnya di luar diri Anda yang kira-kira bisa menjadi partner kerja yang bisa memperkuat pengawasan di Bawaslu? 4 orang saya tidak perlu alasannya. Baik. Herwin, Abdullah Dahlan, ya. Abhan, Dewi. Jadi 20% cuma perempuan ya. Terima kasih. Ini ada surat pernyataan. Silakan dibaca baik-baik. Jangan-jangan ada yang tidak sejalan dengan dengan papernya, dan diisi lalu kemudian ditandatangani, kalau setuju dibacakan dengan terang di hadapan kita bersama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap Muhammad Afifuddin, nomor pendaftaran 127, alamat, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan Jakarta 19 Januari 2017, Muhammad Afifuddin, ditandatangani bermaterai. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Afifuddin. Waktu kita tanpa terasa berlalu 60 menit pas di jam sekarang, dan kami menghargai waktu Bapak untuk bisa hadir di depan kita, mengklarifikasi, menyampaikan beberapa hal, dan setelah ini boleh kembali ke kehidupan normal, karena saya kira juga tidak normal dalam beberapa hari terakhir untuk menghadapi. Apalagi saya lihat ini baru sekali ini pakai batik segagah ini. Ini salah satu yang nggak normal. Nah, itu makanya saya minta. Terima kasih kepada semua pengunjung, kepada tim sel. Artinya wawancara untuk hari ini selesai. Kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.